Pernahkah kamu ngerasa seperti dunia tiba-tiba berbalik melawanmu? Padahal mungkin saja kamu tuh gak salah. Teman-teman ngejauh, rekan kerja tiba-tiba ngegosip di belakang, dan kamu bertanya-tanya, ada apa? Ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah strategi psikologis yang disebut dengan flying monkey. Apa tuh flying monkey? Bagaimana ciri-cirinya dan mengapa ini bisa terjadi? Dan yang paling penting, kenapa ini bisa terjadi di hidup lo? Ayo kita bahas. Flying Monkey berasal dari film klasik berjudul The Wizard of Oz. Flying Monkey digambarkan sebagai makhluk-makhluk bersayap yang menjadi antek-antek dari penyihir jahat. Menurut gua di sini nih letak menariknya. Flying Monkey itu sebenarnya nggak jahat secara alami. Mereka hanya takut dan terkondisi untuk patuh sama si penyihir. Ketika penyihirnya mati, Flying Monkey alih-alih sedih malah merayakan. Mirip sama teman-teman lu yang berteman cuma karena pengen dapat jaminan sosial atau nggak dibully sama orang yang lebih kuat. Someone is charging room service to the company, sir. Well, we'll just see about that. Fly, my pretties. Fly! Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa seseorang bisa jadi flying monkey. Yang pertama ini adalah teori survival atau self-preservation. Ini adalah yang udah gua jelasin panjang lebar ya tadi di segmen pertama. Singkatnya ya seperti itu. Gua mohon banget buat kalian yang masih punya akal sehat dan juga masih punya hati nurani, stop dibodoh-bodohin sebagai flying monkey. Stop kasih ruang buat orang-orang narsis kayak gini, karena kalian adalah sumber energi bagi orang kayak gitu. Lalu selanjutnya teori lain mengatakan kehilangan identitas diri. Ya jelas aja, kalau kalian bergaul sama sembarang orang, apalagi sama orang narsistik kayak begini dan kalian jadi flying monkey, tentunya kalian akan kehilangan penilaian yang sangat penting, yaitu kalian tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena pada saat ini kalian berpikir yang penting kalian aman dari bullying, yang penting kalian punya teman. Padahal teman kalian itu adalah sumber dari bullying dan sumber dari segala masalah. Stop berteman sama teman kayak gitu. Mulailah melawan mereka. Dan teori ini ditutup dengan hal yang paling mencengangkan. Dan ternyata flying monkey itu juga memiliki sifat NPD, narsis, di mana mereka butuh bergabung dengan grup yang lebih narsis untuk mendapatkan perhatian lebih. Wow. Oh my god! Wow! Tentu utama dan yang paling pertama, menyebarkan gosip dan kebohongan jadi senjata utama orang-orang flying monkey ini. Akibatnya, lu jadi terisolasi karena lingkaran sosial diisi oleh narasi palsu. Teman-teman lu jauh, rekan kerja ngomongin di belakang, itu cuma salah satunya. Kita akan sebut dampak ini sebagai isolasi sosial. Cara kerja flying monkey yang kedua adalah gaslighting bersama. Nah, saat lu berontak, memberikan pendapat, lu tuh udah merasa tersakiti atau menerima perlakuan yang kurang menyenangkan, mereka mencoba memutarbalikkan itu. Tujuannya tuh jelas banget. Biar lu ragu sama diri lu sendiri, biar lu ragu sama pendapat lu sendiri, dan lu berpikir, semuanya mungkin ada benarnya. Lu akhirnya ragu dan ikut permainan mereka. Keraguan lu pada diri lu sendiri, inilah dampak yang dinamakan dengan erosi self-worth. Jujur, di tingkat paling terparahnya, lu bisa aja gak percaya siapapun dan bahkan lu juga meragukan diri lu sendiri. Masalah ada untuk diselesaikan dan dipelajari, tapi masalahnya di sini, kalau kita ngelawan orang-orang narsis ini malah makin seneng. Kita emang sulit ngelawan orang kayak gitu, tapi bukan berarti kita nggak bisa mencegah perbuatan mereka.
Yang pertama, jangan didebat. Orang narsis udah pasti susah dibilangin, gak usah diladenin. Yang kedua, kalau ada yang ngomongin orang, mending kita gak usah ikut-ikutan. Ingat, gibah itu mantep banget. Di agama juga dilarang, dosanya gak main-main. Buat lo yang masih suka ngomongin orang, mending berhenti deh, tobat. Lihat gini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Gile, dosa orang lain buat lu, pahala lu buat orang lain. Itu kalau lu ngomongin orang. Udahlah, berhenti gosip, yang benar-benar aja hidup ini. Buat lu orang-orang NPD di luar sana, orang-orang narsis di luar sana, kalau lu punya masalah personal ya lu hadapin sendiri. Jangan lu jadiin orang-orang sekitar lu sebagai flying monkey. Kasihan mereka. Flying monkey bukanlah pelaku utama. Dia juga korban. Dan dia tidak menyadari kalau dia adalah korban. Pelaku utamanya bersembunyi di suatu tempat yang kita nggak tahu. Bergerak dalam sunyi, lebih sunyi daripada semut di malam hari. Sampah ada banyak di dunia ini, tapi permata bisa dihitung jari. Begitu juga orang baik. Kita makhluk sosial, tapi gak semua lingkungan sosial cocok dengan kita atau mau menerima kita. Buat lu yang udah jadi flying monkey, sekarang saat yang tepat buat berhenti. Minta maaf ke orang-orang yang udah lu sakitin. Di balik masa lalu lu yang kejam itu, lu masih punya masa depan yang lebih baik. Buat lu, orang-orang yang tersakiti oleh flying monkey ini dan menjadi korban, sabar. Ibu lu nyiptain lu dan membesarkan lu menjadi mesin penghancur yang gak mungkin ditekan sama orang-orang kayak gitu. Dan gue percaya lu bisa jadi orang lebih baik lagi. Jangan pernah kita habisin hidup kita buat berteman dengan orang-orang toksik. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 27-29 mengatakan yang intinya penyesalan seorang pernah berteman dekat dengan orang yang salah ketika hidup di dunia sehingga menjauhkannya dari petunjuk Allah. Itu dia pembahasan flying monkey. Kalau lu punya pengalaman serupa, yuk komen di bawah. Kalau lu mau cerita tentang pengalaman lu dan gue bagikan ke semuanya, lu juga boleh hubungi gue. Gue Rupi Sensei, sampai ketemu di pembahasan bansos selanjutnya.